Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Komunikasi dan Perilaku Konsumen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Betty Leindarita SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku Konsumen karena sudah mengizinkan kelompok kami untuk memaparkan materi ini. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Kebetulan kami hanya berdua. Yang pertama ada Liza dengan NIM 20612330 dan saya sendiri Maulana Mega Putri Dwi Sukmawati dengan NIM 20612143. Sebelum memasuki materi ini, di sini saya akan membacakan daftar isi apa saja sih yang akan dibahas pada materi kali ini. Materi kali ini akan membahas tentang pengertian komunikasi, cara membangun komunikasi yang efektif dengan konsumen, merancang komunikasi yang efektif, komunikasi pemasaran, periklanan, evaluasi berbagai jenis media, dan 5 hukum komunikasi yang efektif. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, di sini saya mempersilahkan rekan saya Liza untuk memaparkan materi pertama. Kepada Liza, disilahkan. Pengertian komunikasi. Menurut Schiffman dan Kano, komunikasi adalah transmisi sebuah pesan dari pengirim ke penerima melalui medium transmisi. Selanjutnya, unsur komunikasi ada 4, yaitu pengirim pesan, medium atau saluran pesan, dan terakhir adalah penerima pesan. Selanjutnya yaitu cara membangun komunikasi yang efektif dengan konsumen. Yang pertama yaitu meningkatkan umpan balik, yang kedua efektivitas pesan terhadap konsumen, yang ketiga target audiens atau penerima pesan, yang keempat karakter personal, selanjutnya keterlibatan konsumen, dan yang terakhir efektivitas iklan. Untuk membangun komunikasi dengan konsumen perlu diperhatikan hal-hal berikut, yaitu sumber pesan atau pengambilan inisiatif. Maksudnya di sini ialah harus mengetahui siapa atau calon atau target penerima pesan, karakteristiknya, usia, pendidikan, tingkat kematangan, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Yang kedua, kredibilitas. Kredibilitas terbagi menjadi 2, yaitu kredibilitas sumber informasi dan kredibilitas penyampaian pesan. Yaitu merancang komunikasi yang efektif. Di sini ada 3 cara, yaitu strategi komunikasi, strategi media, dan strategi pesan. Langkah-langkah untuk mendesain komunikasi pemasaran yang efektif menurut Kotter yaitu menentukan audiens sasaran, yang kedua menentukan tujuan komunikasi, yang ketiga menentukan strategi komunikasi, dan yang terakhir merancang pesan. Oke, materi selanjutnya yang akan saya bahas kali ini adalah komunikasi pemasaran. Apa sih komunikasi pemasaran itu? Komunikasi pemasaran adalah komunikasi yang dilakukan antara produsen, perantara, pemasar, dan konsumen dan merupakan bagian untuk membantu konsumen mengambil keputusan di bidang pemasaran serta mengarahkan pertukaran atau transaksi agar lebih memuaskan dengan menyadarkan semua pihak untuk berpikir, berbuat, dan bersikap baik. Materi yang kelima ada periklanan. Di materi ini ada 7 subbab yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada tujuan iklan, kedua keputusan-keputusan utama periklanan, ketiga daya tarik periklanan, ketujuh pengembangan pesan, kelima penciptaan pesan, keenam penilaian dan pemilihan pesan, ketujuh pemilihan media. Subbab yang pertama adalah tujuan iklan. Apa sih tujuan iklan itu? Tujuan iklan untuk meningkatkan reaksi calon pembeli atau pembeli potensial terhadap perusahaan dan penawaran produk perusahaan. Iklan dirancang untuk meningkatkan penjualan produk dan keuntungan perusahaan. Subbab yang kedua ada keputusan-keputusan utama periklanan. Yang pertama ada berapa banyak alokasi dana untuk iklan, kedua pesan apa yang ingin disampaikan pada target pasar, yang ketiga media apa sih yang tepat yang untuk digunakan dalam periklanan, yang keempat kapan dan berapa lama iklan ditayangkan, dan yang terakhir bagaimana mengevaluasi efektivitas iklan yang ditayangkan. Subbab yang ketiga ada daya tarik periklanan. Nah, di daya tarik periklanan ini ada 8 elemen yang penting digunakan dalam periklanan. Yang pertama ada daya tarik para selebriti, yang kedua daya tarik humor, ketiga daya tarik ketakutan,
Yang keempat ada daya tarik kesalahan. Yang kelima ada daya tarik komparatif. Yang keenam ada daya tarik rasional. Yang ketujuh ada daya tarik emosional. Dan yang terakhir ada daya tarik seks. Subbab yang keempat membahas mengenai pengembangan pesan. Apa sih pengembangan pesan itu? Digunakan untuk apa gitu? Pengembangan pesan itu adalah kualitas pesan jauh lebih penting daripada banyaknya uang yang dialokasikan untuk penayangan iklan. Pemasaran iklan dilakukan melalui 3 tingkatan untuk mengembangkan pesan, yaitu generasi pesan, penilaian dan pemilihan, serta pelaksanaan. Nah, selanjutnya subbab yang kelima adalah penciptaan pesan. Apa sih penciptaan pesan? Penciptaan pesan adalah semua aktivitas untuk mengembangkan sejumlah pilihan alternatif pesan tentang produk yang akan dijual. Pesan yang dijual sebaiknya memperkuat posisi produk di mata konsumen dan konsumen potensial. Yang subbab yang keenam adalah penilaian dan pemilihan pesan. Daya tarik tema pesan dalam iklan dinilai dengan 3 tingkatan. Yang pertama adalah sifat yang diinginkan, kedua sifat eksklusif, dan yang ketiga ada sifat meyakinkan. Pemasar harus menganalisis pesan yang paling diinginkan audiens dari penayangan iklan. Iklan itu adalah salah satu dari 4 jenis promosi yang digunakan pemasaran untuk mengarahkan komunikasi yang meyakinkan kepada konsumen dan konsumen potensial. Materi yang keenam ada evaluasi berbagai jenis media. Nah, untuk subbab ini ada 2 materi yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada partisipasi audiens, yang kedua beberapa cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan konsumen. Subbab yang pertama adalah partisipasi audiens. Partisipasi yang cepat dari audiens untuk menyampaikan umpan balik tentang pesan yang disampaikan pemberi pesan sangatlah diharapkan. Jenis promosi yang memberikan peluang tercepat untuk mendapatkan umpan balik dari audiens adalah penjualan perseorangan atau personal selling. Subbab yang kedua adalah beberapa cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan konsumen. Nah, pada subbab kali ini ada 6 cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan konsumen. Yang pertama ada buat pesan sesederhana mungkin. Yang kedua, fokus pada gaya hidup mereka. Ketiga, tekanan pada nilai yang ditawarkan. Yang keempat, ceritakan pengalaman orang lain. Yang kelima, gunakan kalimat yang menyentuh emosi. Dan yang terakhir adalah terus lakukan komunikasi. Ada sejumlah media yang akan dianalisis kelebihan dan kekurangannya sehingga pemasar bisa menentukan atau memilih media yang paling tepat. Di antaranya itu ada surat kabar, televisi, radio, dan majalah. Materi ketujuh yaitu 5 hukum komunikasi yang efektif. Untuk membangun komunikasi yang efektif dengan konsumen, dalam ilmu perilaku konsumen dikenal 5 hukum komunikasi yang efektif. Kelima hukum komunikasi yang efektif dikembangkan dan dirangkum dalam satu kata yang mencerminkan esensi dari komunikasi itu sendiri, yaitu reach. Reach itu yang berarti merengkuh atau meraih, karena sesungguhnya komunikasi adalah upaya kita untuk meraih perhatian, cinta kasih, minat, kepedulian, simpati, tanggapan, atau respon positif dari orang lain. Reach itu singkatan dari respect, empathy, audible, clarity, humble. Yang pertama ada respect. Respect itu hukum yang pertama untuk mengembangkan komunikasi yang efektif adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum yang pertama dalam komunikasi dengan orang lain. Kemudian ada empati. Empati itu adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga ada audible. Audible ini adalah dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Audible sendiri berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan. Yang selanjutnya ada clarity. Nah, clarity ini yaitu kejelasan atau juga bisa berarti keterbukaan dan transparansi.
Yang terakhir ada humble. Humble ini yaitu sikap rendah hati. Jadi dalam berkomunikasi yang paling efektif, sikap rendah hati ini sangat diperlukan. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama untuk membangun rasa menghargai orang lain, yang biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang kita miliki. Itu tadi sedikit pemaparan dari kelompok kami, kelompok 11. Kami mohon maaf apabila selama pemaparan materi banyak kata-kata atau kalimat yang kurang pantas didengar atau masih kurang untuk dimengerti. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.